اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائرها على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائرها على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, jamaah pengajian Ramadan Masjid Jami Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kegiatan puasa di bulan suci ini. Kali ini saya akan meneruskan kajian rutin kita di bulan Ramadan ini, yaitu pembahasan mengenai kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, masih dalam bab awal, yaitu fi fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Kita akan terus pada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Di sini Rasul bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka Allah akan memberikan orang tersebut satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi membaca satu huruf dari ayat Al-Quran
itu akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah, akan dibalas 10 pahala oleh Allah. La aqulu alif lam mim harfun. Diteruskan dalam hadisnya, Nabi bersabda, saya tidak mengatakan bahwa semisal contoh alif lam mim dalam Al-Quran itu satu huruf, tidak. Walakin alfun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Jadi bukan ukuran kalimat di sini, bukan ukuran per kalimat. Satu kalimat dibalas 10 kebaikan, tidak begitu. Tapi satu huruf hijaiyah dibalas 10 kebaikan. Contoh di sini contoh alif lam mim. Ini tidak dihitung satu huruf, tapi yang dimaksud satu huruf itu adalah alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti di sini ada 3 huruf. 3 kali 10 berarti 30 kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Membaca Al-Quran saja per huruf kita sudah diberi pahala oleh Allah 10 kebaikan. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdalama u'tis sa'ilin. Nabi dalam hadisnya di sini bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat untuk berdoa kepadaku, maka a'taituhu afdalama u'tis sa'ilin, maka aku akan memberikan sebaik-baik pemberian yang diminta oleh orang yang berdoa. Padahal kita tahu bahwa perintah agar kita berdoa itu juga ada. Jadi kita diperintah untuk berdoa kepada Allah, kemudian Allah juga akan mengabulkan doa kita. Sementara penggambaran dalam hadis ini dikatakan, sekarang bagaimana kalau ada orang yang kehidupannya itu justru sibuk dengan membaca Al-Quran dan sibuk berzikir, bukan sibuk berdoa. Diterangkan dalam hadis ini, kalau ada orang yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk untuk berzikir sehingga dia tidak sempat untuk berdoa, maka secara otomatis Allah akan memberikan dia sebaik-baik pemberian yang diminta oleh orang yang berdoa. Jadi kita tidak perlu berdoa kalau memang sibuk membaca Al-Quran, sibuk berzikir. Fokus saja baca Al-Quran, fokus saja kita berzikir, ya. Tidak usah kita, ini saya baca Quran, nanti saya akan doa ini, minta ini, minta ini, minta ini. Tidak perlu seperti itu. Perbanyak saja sudah membaca Al-Quran, perbanyak saja zikir. Maka dalam hadis ini Allah menjanjikan kita akan diberikan sesuatu yang paling baik, yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata bahwa ini adalah hadis yang hasan. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda bahwasanya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran. Di sini meskipun secara lafadz pakai bahasa jauf, ya, pakai bahasa perut, akan tetapi maksudnya adalah al-qalbuh, yaitu hati. Kalau dalam ilmu balaghah ini adalah itlaqul mahal alal hal.
Jadi yang dikehendaki adalah sesuatu yang ada dalam perut itu, yaitu hati. Berarti yang paling pas penafsiran hadis ini adalah orang yang di dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun dari Al-Quran, maka diibaratkan oleh Rasul, orang itu seperti rumah yang rusak atau rumah yang roboh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu tidak punya hafalan sama sekali tentang Al-Quran, tidak punya hafalan sama sekali surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, sama sekali tidak hafal Al-Quran. Itu diibaratkan oleh Rasul seperti rumah yang rusak atau rumah yang roboh. Sebagaimana rumah, ya, rumah itu kalau tidak ditempati, tidak diberi perabotan, tidak ada yang merawat, maka rumah itu akan dengan sendirinya akan roboh, akan hancur. Sama dengan hati. Hati itu ketika tidak dimasuki Al-Quran di dalamnya, maka hati itu akan hancur, ya. Hati itu akan gelap, hati itu akan jatuh. Karena apa? Karena disebutkan oleh ulama, imaratul qulub bil iman wa qiraatil Quran. Cara menghidupkan hati itu hanya dengan keimanan dan membaca Al-Quran. Berarti kalau hati kita tidak ada sama sekali ayat Al-Quran di dalamnya, kita tidak hafal sama sekali ayat Al-Quran, walaupun cuma satu surat, walaupun cuma satu ayat, kita tidak hafal, sama dengan rumah yang roboh. Artinya hati kita akan mati. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Umar bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Di sini Nabi pernah bersabda, dikatakan nanti pada hari kiamat, ya, di akhirat nanti dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Al-Quran nanti di hari kiamat, ya, itu nanti akan dikatakan kepada mereka, bacalah Al-Quran. Kemudian terangkatlah kamu, naiklah kamu derajatnya. Warattil, dan bacalah tartil Al-Quran itu. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti kamu telah membaca tartil Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya pangkat kamu, posisi kamu nanti di akhirat, inda akhiri ayatin taqra'uha, itu adalah seperti atau pada akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak, ini ada ulama yang mengatakan adalah masalah hafalan. Sebanyak hafalan yang kita punya nanti akan menentukan tingkat, ya, atau posisi derajat kita nanti di surga atau di akhirat kelak. Jadi misalkan kalau orang hafal satu ayat, ini cuma permisalan, ya, hafal satu ayat, dia naik pada posisi atau tingkat pertama. Kalau yang hafal 2 ayat, dia akan naik pada posisi kedua. Kemudian kalau hafal 3 ayat, maka dia berada pada posisi atau derajat yang ketiga. Begitu seterusnya. Jadi fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Posisi atau pangkat kita nanti di akhirat itu sesuai dengan akhir dari ayat yang kita baca. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, ya, sebanyak yang dia hafal, sebanyak yang dia amalkan, sebanyak yang dia pelajari, itu nanti akan mempengaruhi posisi dia di akhirat. Tapi dengan syarat tentunya orang yang menghafal Al-Quran itu harus niat dengan baik, ya. Niatnya harus baik. Kemudian dia juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ini adalah penggambaran dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Kemudian saya lanjut pada hadis berikutnya, wa an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi
albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Orang yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan itu maksudnya adalah ay minal akhlaq wal adab wal ahkam, ya, dia juga kesehariannya sesuai dengan Al-Quran. Albasallahu walidayhi tajan, maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamah. Jadi Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyutid dunya, yang mana sinar dari mahkota tersebut itu lebih baik, lebih bagus daripada sinar matahari pada rumah-rumah yang ada di dunia. Jadi lebih baik daripada sinar matahari yang menyinari rumah-rumah dunia, ya, lebih silau berarti, ya, lebih silau, lebih bagus, lebih baik. Di sini hadis ini sebetulnya menjadi peringatan kepada kita. Kalau kita posisinya sebagai anak, berarti kita perbanyaklah kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran kalau bisa, kemudian mengamalkannya, supaya apa? Nanti akan berfaedah kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua kita, yang mana di sini digambarkan bahwa nanti kedua orang tua kita akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau kita sebagai orang tua bagaimana? Kalau kita sebagai orang tua, marilah kita sekolahkan, kita ngajikan anak-anak kita, masukkan kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran, supaya mereka bisa mengaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga kita sebagai orang tuanya nanti mudah-mudahan oleh Allah diberi mahkota barokah dari bacaan Al-Quran anak-anak kita. Warawa ad-Darimi bi isnadihi an ibnillahi ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'dzubatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'ana falyabshir. Di sini Nabi bersabda, bacalah Al-Qur'an. Ini bentuk perintah, ya, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an, tidak akan mengazab, ya, tidak akan menghukum, tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Qur'an, ya. Barokah dari bacaan Al-Qur'an, hati kita nanti akan terisi dengan Al-Qur'an, sehingga pada akhirnya Allah tidak akan menyiksa kita karena di dalam hati kita terdapat Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dzubatullah, dikarenakan Quran ini adalah jamuan Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin, maka barang siapa yang masuk pada jamuan Allah, dia akan merasa aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyabshir, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka bergembiralah. Jadi bersukacitalah, bergembiralah orang yang mencintai Al-Qur'an. Mari kita cintai Al-Qur'an dan kita perbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Jadi dari sekian keterangan yang telah saya terangkan mulai kemarin sampai sekarang, ya, ini adalah akhir dari bab 1. Semoga dari keterangan ini bisa menambah wawasan kita, kemudian kesadaran kita, terutama saya sendiri, agar merubah kehidupan ini yang awalnya tidak senang pada Al-Qur'an. Mari kita bersama-sama cinta kepada Al-Qur'an dengan cara membacanya. Paling tidak kita membacanya, kalau bisa kita dalami isinya, kalau bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang menjadi tugas kita atau kegiatan kita sehari-hari ini oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran bi barakatil Quran, dengan barokah Al-Qur'anul Karim ini. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.